Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halakotama, co-host di Biar Farm Podcast. Kali ini program khusus untuk teman-teman Biar Farm Podcast, yaitu hashtag pilih-pilih wakil rakyat. Saya khususkan untuk teman-teman agar bisa memilih dengan bijak. Nah, di program kursus hashtag pilih-pilih wakil rakyat ini, saya mengundang beberapa calon legislatif, baik itu di DPRD Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan juga Provinsi Jambi, dan juga DPR RI. Nah, kali ini di sebelah kanan saya ada Bapak Dr. Andus Zulkifli, yaitu beliau adalah salah satu caleg nih di DPRD Kota Sungai Penuh, Dapil 1, nomor urut 5 ya Pak? 5. Nomor urut 5. Nah, mungkin bisa diceritain nih ke teman-teman Biar Farm Podcast, nama Bapak siapa, terus background sebelumnya apa nih? Oke, terima kasih, Pori. Mulai saya memperkenalkan diri, nama sudah disebutkan dari awal tadi. Andus Zulkifli. Saya dilahirkan di Sungai Penuh, di Desa Gedang, pada tanggal 21 Mei 1966. Orang tua saya itu ibu, Sungai Penuh, Rio Jayo, kemudian bapak Padang. Jadi bahasa sering digunakan kita, saya ini ibarat pepatah mengatakan sekarik balut sekarik ulah. Itu istilah orang Minang menyebutkan. Apa tuh Pak? Sekarik balut sekarik ulah. Sekarik balut sekarik ulah. Berarti ada Sungai Penuhnya, ada Minangnya juga. Ada Minangnya. Itu. Kemudian selanjutnya saya dibesarkan di Sungai Penuh, kemudian pendidikan SD saya menamatkan SD 5 masih di Sungai Penuh. SD Negeri 5. Kalau sekarang posisinya pas di depan SMA 4. Ya. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sungai Penuh dan lanjut ke SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Terus di perguruan tinggi kita menamatkan pendidikan di IKIP Padang, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan Geografi. Geografi ya Pak? Jurusan Geografi di IKIP Padang. Itu kemudian saya ingin menyampaikan sedikit mengenai keluarga. Ya. Saya 9 bersaudara. Dari 9 bersaudara, anak ke-8. Jadi saya anak ke-8. 2 terakhir ya Pak? 2 terakhir, kemudian kakak saya yang paling tua. Mungkin masyarakat Sungai Penuh kenal, Desa Gedang kenal, mantan Kepala Desa Gedang, Dalil RB. Beliau dikenal masyarakat ya sebagai Kepala Desa dulunya, almarhum. Dia sekarang sudah meninggal. Kemudian kakak saya yang kedua, Kakanda Rajani Jamal. Beliau aktif di berbagai macam organisasi. Karena sekarang sudah pensiun, sudah tua, tentunya di rumah yang sebelum, dan namun sekarang beliau itu aktif di organisasi kaum kalau kita sebut yaitu Rio Jayo. Di Rio Jayo itu ada lagi bagiannya ada KSN, beliau aktif di KSN-nya, ibu-ibu KSN di keluarga Siti Nur. Keluarga Siti Nur. Ya. Siti Nur itu yang satu nuyan, termasuklah di dalamnya itu posisiin sekeluarga di dalamnya itu KSN itu. Jadi kalau ada arisan KSN, ada pengajian aktif. Kemudian ibu-ibu Rio Jayo aktif juga sampai detik ini. Kemudian tadi mengenai pendidikan sudah menamatkan perguruan tinggi di IKIP Padang tahun jurusan geografi tahun 1992. Beberapa bulan ini di rumah, nah ini perlu diceritakan ini. Coba cerita. Gini. Nih. Maksudnya begini, kebetulan saya tinggal di Losiba. Losiba itu apa? Teman-teman Biar Farm Podcast mungkin Losiba itu los ikan basah. Los ikan basah. Iya, di Losiba itu terkenal organisasinya dulu tuh. Organisasinya itu pedagang ikan, tapi kuat. Kuat organisasinya. Tunggu. Losiba ini organisasi kah atau tempat? Yang awalnya kesingkatan los ikan basah, tempat orang dagang ikan.
Kemudian detik ini sampai sekarang, Losiba itu menjadi organisasi yang resmi. Jadi komunitasnya itu ya orang-orang yang di sekitar Losiba yang pedagang-pedagang di Losiba itu sampai sekarang ini. Kemudian saya sampaikan juga ketua pertamanya Losiba itu memang kakanda kami juga dari almarhum itu. Kemudian kita mantan kades tadi ya. Mantan kades tadi. Kita lahirnya di situ, besarnya di situ di Losiba itu. Jadinya daerah Losiba itu bagi kami tidak asing lagi. Kemudian Losiba itu juga terkenal menelurkan atlet-atlet dulu, khususnya atlet volleyball, basket itu banyak. Walaupun pedagang ikan mereka itu juga multi talent juga pedagang-pedagangnya itu ya. Pedagang ikan. Kemudian awalnya organisasi Losiba itu sebelum dibentuk organisasi itu memang dilihat orang negatif lah, tempat orang main domino. Sekarang sudah positif. Dengan adanya organisasi terbentuk Losiba itu, sekarang ini pengajiannya sudah ada, pandan perkuburan sendiri sudah ada, pengajian tiap bulan sudah. Jadi saya bangga orang yang lahir di Losiba itu. Kemudian selanjutnya beberapa tahun yang lewat, itu yang menjadi ketua ponakan saya sendiri, Dedi Arianto, yang sekarang menjadi kabid di Dinas Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup. Kabid Persampahan. Itu. Jadi itulah. Kemudian motivasi saya tahun 1992 saya tamat, kemudian orang tua saya jualan nasi di situ, saya ikut jualan ikan, dan kemudian ada beberapa orang-orang bos-bos ikan di sana ngomong dengan orang tua, jadi membuat omongan itu membuat saya menjadi terlecut, membuat termotivasi untuk bergerak keluar. Apa bahasa orang muncul situ, bilang sama ibu saya mendengar. Apa tuh Pak? Begini, kalau anak mau sekolah tinggi-tinggi, sudah sarjana, kalau mau jual ikan, mau mengonggok ikan, jualan ikan, itu apa gunanya kuliah tinggi-tinggi? Oleh saya sendiri terdengar, saya buktikan bahwa diri saya ini laki-laki, makanya dapat uang, kalau tidak salah waktu itu saya punya uang 250.000, sekedar cukup ongkos saya merantau. Jadi saya merantau ke Jakarta sendiri, kemudian sampai ke Bali. Ngapain tuh Pak? Nah, merantau. Kemudian kerja apa saja yang bisa saya kerjakan. Yang penting kerja ya. Kerja, pokoknya halal. Kemudian bahkan sampai ke Flores, saya sudah sampai itu kerja di sana itu. Nah, kemudian seterusnya saya mencoba peruntungan lagi, merantau sendiri. Ya namanya merantau kan bukan berarti harus ke tempat keluarga. Kalau kita mendatangi keluarga itu tidak merantau namanya itu. Nah itu. Jadi kemudian saya mencoba peruntungan ke Kalimantan, kemudian bertemu kakak yang dua di atas saya di sana, berdagang kami sama-sama, dagang keliling. Bawa tas. Kalau itu. Boleh tahu dagang apa tuh Pak? Ya macam-macam isi tas itu, ada pakaian, pokoknya bisa jadi dapat penghasilan, itu yang kita dagang. Bahkan kita sampai berdagang, yang asiknya berdagang dengan menggunakan istilah orang sana itu kapal mesin kelotok, kapal kecil. Oh iya terkenal tuh. Dulu zaman-zaman saya itu ada iklan RCTI. Nah iya, gitu ya? yang kayak gitu benar. Nah itu. Jadi berdagang karena daerah Kalimantan Barat itu daerah 1000 sungai disebut orang, maka kita dagang dari masuk sungai kecil, sungai besar masuk sungai kecil, berdagang. Nah, begitu, itu sudah kita coba. Kemudian tahun 94 saya mencoba tes pegawai negeri, ijazah dalam tas saya itu tetap saya bawa itu. Tahun 94 saya coba tes pegawai negeri, tidak lulus karena umur sudah masih cukup juga untuk tes. Tahun 95 saya ikut tes. Nah, ini ceritanya ada yang lebih menarik lagi nih. Tahun 95, pas tahun 95 saya tes, saya juga sudah minta honor jurusan geografi. Di sana itu memang langka. Jadi berbagai sekolah itu tertarik untuk ngambil bapak saya untuk honor. Kemudian saya coba honor di SMA Mujahidin, Yayasan Mujahidin. Sana 3 hari saya ngajar, 3 hari saya berdagang. 3 hari ngajar, 3 hari berdagang. Kemudian tahun 95 saya tes.
Nah, ini ada pengalaman. Ini saya sebut ini sengsara membuat nikmat. Apa itu sengsaranya? Gimana tuh, Pak? Tes pertama, tesnya itu ada 3 kali tes. 3 kali tes. Tes pertama tes tertulis. Oke. Tahun 95. Tes tertulis, saya lulus. Lulus, kemudian 10 hari setelah tes pertama, dikeluarkan pengumuman, saya lulus. Kemudian 2 hari lagi akan dilaksanakan tes tes kemampuan ilmu dasar, geografi, praktek mengajar. Kemudian di saat bersamaan 2 hari lagi mau tes, terjadi gempa di Kerinci, gempa besar tahun 95. Ya. Nah, 95 itu Bapak di mana? di Pontianak. Di Pontianak. Di Pontianak itu tes. Kemudian setelah ini uang di kantong tidak ada lagi nih, untuk makan pun tidak ada. Kita ikut tes 2. Saya mulai berpikir, kalau saya pulang pakai apa dana? Satu-satunya transfer murah, wah itu hanya pakai kapal. Kapal dari Pontianak ke Jakarta. Jakarta naik mobil lagi. Sementara kita tidak punya uang. Akhirnya saya jadi bingung hari itu. Bingung hari itu, saya hanya mendatangi ada orang dusun baru yang tinggal di Pontianak. Beliau tuh yang saya datangi. Ini bagaimana nih Bang? Kita mau pulang tidak bisa. Keluarga kita keadaan tidak bisa. Kami menangis sama-sama. Nah, saya sedang ikut tes. Kemudian kalau saya ada pun dana saya pulang, mungkin saya tidak bisa ikut tes yang kedua. Ya. Dan tidak bisa ikut tes yang berikutnya. Akhirnya apa yang Bapak lakukan? Akhirnya saya bertahan di sana. Mau kontak dulu tuh mana ada alat komunikasi seperti sekarang, nggak ada. Kita nelpon di telepon umum. Di telepon mau komunikasi ke ke Sungai Penuh tidak bisa. Akhirnya bertahan sampailah pada tes berikutnya. Tes berikutnya itu ini pengalaman lagi waktu tes. Kemudian sampai tes, jelas pikiran kita sedang tidak stabil. Tes praktek mengajar. Sebelum praktek mengajar, saya ngomong langsung secara terbuka dengan yang ngetes. Pak, saya yakin Pak, hari ini apapun yang Bapak tes saya, apapun yang Bapak tanya saya, Bapak suruh saya, tidak siap saya Pak. Oh kenapa? Gitu Pak. Saya sambil nangis itu. Kenapa Bapak nangis? Bapak juga nonton berita Pak. Di kampung halaman saya, Sungai Penuh itu sedang gempa itu Pak. Gempa besar. Bagaimana keadaan keluarga saya tidak tahu sekarang. Nah itu. Ya saya bercerita, bukan saya buat-buat, memang orangnya yang tes saya juga mungkin, yang jelas ngetes saya pasti backgroundnya geografi, nah, jurusan kita. Terus singkat ceritanya begini, saya ngomong aja langsung, Pak, kalau Bapak kasihan dengan saya, tolong Bapak luluskan saya, bantu saya Pak, mungkin ini hikmahnya bagi saya Pak. Nah, sebab pulang pun saya juga tidak bisa Pak. Nah, akhirnya dia kasihan, tetap dia tes, tapi waktunya tidak terlalu lama, yang biasanya 45 menit orang-orang, saya cuma 15 menit, tetap dites. Dan saya insya Allah, alhamdulillah saya bisa jawab pertanyaan-pertanyaan. Cuman mungkin tidak terlalu berat seperti yang lain. Nah, sudah apa bilang Bapak itu? Sudah, silakan kamu keluar. Saya tanya lagi, Pak, bisa nggak Bapak jamin bantu saya Pak? Ini mungkin apa namanya pengorbanan saya nih Pak, jauh saya merantau Pak. Saya bantulah Bapak. Saya lihat jawaban Bapak juga benar tadi. Nilai Bapak bagus juga di sini. Saya bantu, saya yakin tes yang kedua ini Bapak lolos. Ya. Bukan saya meloloskan Bapak, tapi dari pertanyaan tadi Bapak walaupun dalam keadaan kalut, Bapak tetap bisa menjawab. Akhirnya Bapak lolos lah ya? Belum itu. Belum ya? Sesampainya sudah tes, saya cuma 15 menit saya keluar. Ya. Sementara orang-orang banyak yang antri di belakang masih tes, orang di luar curiga. Nah ini pengalaman. Apa curiganya? Takut cepat gitu. Kok cepat betul? Berapa bayar? Itu omongan di luar. Yang lainnya 45 menit, saya cuma 15 menit. Dugaan orang pasti ada apa-apanya di dalam saya, ada deal apa segala macam. Enggak. Itu. Mungkin ya itulah yang membantu. Akhirnya beberapa hari setelah itu keluar, saya memang lulus. Tes yang berikutnya itu sudah agak ringan tesnya. Tinggal karena terseleksi hanya tinggal 25 orang, ada berapa orang lagi. Ya.
Akhirnya lulus. Itu pengalaman. Berarti makanya saya katakan tadi, di sengsara membawa nikmat. Kemudian tahun 95 di SK, dan saya mendapat SK pertama namanya Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Bahkan orang yang tinggal di ibu kota kabupaten itu sendiri, banyak yang belum pernah, diantaranya yang belum pernah ke Marau itu, saking jauh. Lebih kurang jaraknya dari ibu kota kabupaten itu 150 kilo. Saya berangkat dengan 2 teman, satu lagi jurusan Bahasa Indonesia menuju ke sana. Teman saya yang sekarang jurusan Bahasa Indonesia ini sudah S3, dah doktor. Kemudian kalau tidak salah jadi korwas di Kabupaten Ketapang itu. Kemudian dia sendiri sudah mau mundur itu. Pak Zul, enggak usah lah kita ngajar. Enggak sanggup saya kayaknya kalau gini. Orang itu sana sendiri itu. Enggak sanggup. Saya mulai berpikir. Kemudian di tengah perjalanan kami diskusi. Saya bilang, kita sudah capek-capek tes. Kita susah tes. Saya ini jauh merantau. Kalau kita, saya kasihkan Bapak kan jurusan Bahasa Indonesia. Saya bilang, kesempatan itu tidak mungkin muncul 2 kali. Kalau kita buang kesempatan kita ini, tesnya kita susah, sudah berapa banyak orang yang kita sisihkan, sayang. Jadi bagaimanapun kita paksakanlah, kita harus sampai ke sana. Akhirnya kami sampai, kami berdua. Waktu itu kami sampai, 95 saya bertugas di sana, kemudian 97 pulang saya menikah dengan ibu, kemudian 98 punya anak pertama, kemudian karena terjadi ada keributan lah seperti itu di Kalimantan antara suku lah, saya sebut sukunya, yang jelas Dayak dengan suku lain lah di sana itu, jadi berimbas juga ke mental kita, istri dan anak. Akhirnya istri ibu diantar pulang ke Sungai Penuduh, bukan diantar ya, diantar ke Bendara maksudnya. Pulang dengan anak yang tertua yang lahir di situ, pulang, kemudiannya enggak mungkin sendiri saya di sana. Kemudian akhirnya saya ngusul pindah. Tahun 2000 bisa diusulkan, Pak? Pindah. Bisa diusulkan, itu mulai 2001 SK saya keluar itu mulai penerapan otonomi daerah pertama. Pindah, kemudian terus ditempatkan di SMA Negeri 3, SMA Negeri 3, kemudian Negeri 3 Sungai Penuh. SMA Negeri Kerinci ya? Iya, dulu SMA 3 Kerinci. Ya. Kerinci ya? SMA 3 Kerinci, di perbatasan Sungai Rawang Kota Baru itu. Kemudian ya sudah berapa orang kepala sekolah. Kemudian tahun 2008 saya diikutkan dari sekolah untuk pemilihan guru teladan, guru berprestasi. Kemudian alhamdulillah saya dapat peringkat pertama. Kerinci itu saya menyisihkan beberapa puluhan guru lah. Kalau tidak salah sekitar 30-an guru lah saya sisihkan perwakilan dari masing sekolah. Kemudian diikutkan ke Jambi. Nah, sesampai di Jambi, kemudian kita terpilih menjadi guru berprestasi, guru teladan 3. Nah, itu. Dan itu sistem seleksi untuk guru berprestasi zaman saya itu memang seleksi betul. Seluruhnya diseleksi. Bahkan kamar kita itu tidak boleh dikunci. Waktu kita ikut tes dan berada dalam ruangan, kamar dikunci. Ke kamar kita dibuka. Kamar pun dinilai tempat kita tidur. Betul-betul betul-betul dinilai pribadi kita semuanya. Kemudian karakter. Kemudian kepribadian sehari-hari gitu ya. Iya. Kemudian lanjut sampai terus 2014 saya ikut tes pemilihan kepala sekolah dan tes jadi kepala SMA Negeri 1 Sungai Penuh, sudah kota Sungai Penuh. Kemudian pada bulan Februari tes lulus, ada beberapa di antaranya ikut tes lulus, maka kita ditunjuk jadi di-SK-kan oleh Bapak Wali Kota AJB waktu itu, Profesor, di-SK-kan jadi Kepala SMA Negeri 1 Sungai Penuh sampai akhir 2018, kemudian kembali ke SMA Negeri 3 sampai terakhir
minta pensiun lebih awal. Pensiun lebih awal ya. Mencalonkan diri sebagai Kemudian caleg. mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Golkar. Kenapa tuh Pak? Maksudnya gini, jauh nih background dari pendidikan keguruan ya, Ya. keguruan, Ya. menjadi guru, terus pernah menjadi kepala sekolah juga, Ya. balik lagi ke guru kan. Jadi basicnya tuh emang guru nih. Iya. Tapi kenapa ingin terlibat di kontestasi politik saat ini? Ya, begini. Sebenarnya di awal-awal sebelumnya memang tidak pernah terpikirkan kita akan terjun di dunia politik. Ya betul. Tidak pernah terpikirkan. Dan untuk maju pun menjadi menjadi caleg ini pun itu pun berpikirnya tidak sebentar. Karena kenapa? Karena kita tes pegawai negeri, saya membayangkan tes pegawai negeri dulu bukan main susahnya. Susah. Kemudian harusnya saya pensiun 2026. Ya. 2026 pensiun harusnya. Kemudian kalau kita hitung dari segi materi, kalau sudah pensiun tentu sepertiganya pun kita tidak, mungkin kurang lah kita terima gaji. Kenapa saya sampai tertarik untuk maju? Kemudian saya juga sudah berpikir, sudah minta pendapat ke berbagai pihak, saran-saran. Jadi kita maju ini tidak tiba-tiba, tidak sekonyong-konyong, tidak didorong-dorong orang maju oleh orang-orang tertentu, tim tentu yang ingin memanfaatkan kita, tidak. Memang sudah kita pikirkan. Pertama yang saya minta restu pasti dari istri dulu. Dari ibu ya. Dari ibu dulu. Yang kedua restu dari anak-anak. Tentu kita meningkat lagi, minta restu dari keluarga besar. Yang selanjutnya, ada enggak dalam keluarga besar kita ini maju, mencaleg? Kalau ada lebih dari satu dalam keluarga yang maju, mending urungkan niat untuk maju. Mending urungkan niat untuk maju. Okay. Jelas keluarga kita nanti terbelah nanti jadinya. Betul. Tentu pasti terbelah. Alhamdulillah di keluarga kita tidak ada yang maju. Tidak ada yang maju. Kemudian baru kita menyampaikan itu ponaan-ponaan, kakak-kakak, sepupu-sepupu, pihak keluarga yang arah ke Sungai Penuh, keluarga yang dari Padang, keluarga istri mendatangi saya. Silahkan maju, kami mendukung bersama-sama, tidak hanya mendukung moral, kami ikut bantu jadi tim. Nah, kemudian setelah itu tentu kita minta pendapat dari orang-orang yang sudah berpengalaman, kira-kira pernah ikut kontestasi, dan kita belajar juga dari orang yang punya kemampuan finansial, punya kemampuan elektabilitasnya, punya kemampuan pergaulan, tapi tidak duduk. Kita tanya di mana kelemahan. Kita juga tanya kepada caleg yang duduk, yang kemampuan finansialnya biasa-biasa saja, ketokohannya biasa saja, tapi duduk. Kita tanya, itu kan kita mengambil positifnya dari orang-orang itu. Ya. Nah, itu kemudian berbagai pihak. Akhirnya terus terang saya menyampaikan, kita juga karena yang ketua Partai Golkar ini Pak Fikar, Pak JB-nya juga maju, Pak JB-nya, dan berikutnya saya sampaikan, kebetulan Bapak di Sungai Penuh ini menjadi ketua Persatuan Kesejahteraan Keluarga Padang. Orang Padang yang di Sungai Penuh ini, Bapak ketuanya. Jadi Bapak menjadi ketua itu bukan dengan tujuan untuk mencalonkan diri jadi caleg. Ketua itu sudah lama. Setelah jadi ketua, jadi pengurus, entah tokoh-tokoh Padang melihat Bapak ya berhasil membenah organisasi ini, entah melihat bagaimana bentuknya, sehingga tokoh-tokoh orang Padang, kalau di Padang itu ada, maaf saya katakan, ada nenek mama, atau kita sebut dengan Ketuaan 8, beliau mendorong, tokoh-tokoh Padang mendorong. Maka saya kumpul juga orang-orang itu, beliau-beliau itu saya kumpul. Saya bilang kalau hanya sekedar mendorong-dorong saja, tidak berikan dukungan moral yang nyata, saya juga tidak mau. Akhirnya diberi dukungan, jadi istilahnya, dan samping itu istilahnya juga, artinya kita maju ini tidak, bilang orang Jakarta itu tidak ujuk-ujuk. Berarti tidak tiba-tiba muncul dan sudah kita pikirkan. Yang penting satu lagi, kita maju ini, mencaleg ini,
tentunya kita menyiapkan mental. Setelah semua berbagai pihak mendukung, mental kita siapkan. Mental apa? Mental kalah harus kita siapkan. Nah, saya ada satu kebanggaan, mau saya katakan dengan wali kota kita sebelumnya, Bapak AJB. Nanti lah soal berhasil atau tidaknya plus minus lah soal ada pertemuan bulan puasa kemarin. Apa tuh, Pak? Bulan puasa ada kunjungan Ketua Golkar Provinsi Ciendra ke Sungai Penuh, kemudian tarweh di daerah Debai, kemudian saya didatangi ditarik tangan saya oleh Pak AJB, beliau ngomong seperti ini, Pak Zul kan sudah resmi mendaftar sebagai caleg, besok pagi Pak Zul, sahur di tempat saya. Sahur pagi tempat saya. Rencana saya dari awal di hati saya tidak akan datang sahur. Untuk apa? Ngantuk-ngantuk. Baguslah sahur di rumah. Cuman beliau menggunakan kata-kata yang sangat bijak. Kata-kata yang bisa menyentuh kita. Membuat kita menjadi tidak bisa menolak. Pak Zul, kalau ingin melihat kesetiaan dengan Partai Golkar, dengan kami-kami ini, saya lihat besok pagi Pak Zul datang sahur. Kalau untuk berbuka puasa Pak Zul, orang pasti siap di depan makanan. Kita melihat kesetiaan itu saat kita ngantuk, kita datang. Dengan kata-kata yang seperti itu, langsung saya jawab, siap Pak. Karena dengan kata-kata beliau itu kita terlecut jadinya. Oh, begini cara beliau berkomunikasi dengan kita. Menyampaikan, saya ingin lihat kesetiaan. Tidak hanya Pak Zul, termasuk orang lain saya sampaikan. Kalau Pak Zul datang besok, betul Pak Zul setia dengan Partai Golkar. Itu berarti tetap menghargai saya, itu maksudnya. Jadi begitu cara beliau, enggak harus datang ya, bukan gitu. Datang, saya ingin melihat siapa yang setia dengan Partai Golkar, termasuk caleg-caleg. Akhirnya saya berpikir, wah, enggak sampai hati rasanya saya menolak ini. Bagaimanapun paginya saya paksakan datang ke sini. Datang ke tempat rumah kediaman beliau untuk untuk sahur bersama di situ. Terus apa yang Bapak Profesor AJB katakan? Nah, kebetulan di dalam pertemuan sahur itu, setelah kami makan sahur, kemudian ada sambutan dari Ciendra, kemudian itu tuh yang disampaikan umum sifatnya. Karena seluruh caleg hadir, seluruh tim hadir, tokoh masyarakat juga hadir. Itu tidak ditujukan untuk kita. Yang jelas bahasanya ya bahasa yang normatif lah. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah kami undang ke sini. Itulah bahasa yang umum, nggak mungkin ditujukan ke kita sendiri itu. Saya rasa mengenai biografi saya itu di segi background di dunia pendidikan, latar belakang saya. Kemudian apa perlu saya menyampaikan, ada yang lain mungkin pengalaman di organisasi, pengalaman apa segala macam. Kita bicara apa ya? Pertanyaannya gini. Iya. Apa sih kontribusi yang selama ini pernah Bapak berikan ke masyarakat Kota Sungai Penuh khususnya gitu? Ya, lagi Bapak kan tinggal di sekitar Losiba tadi yang Bapak sampaikan. Itu Losiba itu waktu saya kalau sudah nikah, sekarang saya bukan di Losiba lagi tinggal. Bukan di Losiba lagi ya? Iya. Ya, maksudnya kontribusi untuk masyarakat Sungai Penuh yang pernah Bapak berikan sebelumnya. Ya, begini, rasanya saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Yang penting apa ditugaskan oleh masyarakat, baik masyarakat yang di bawah, masyarakat di tempat saya tinggal sekarang di Desa Pasar Baru, di belakang terminal. Ditunjuk oleh masyarakat di situ menjadi BPD, saya siap. Saya hampir 7 tahun menjadi ketua BPD di Desa Pasar Baru, saya siap melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kita BPD. Kemudian di dunia pendidikan misalnya tadi sudah saya sampaikan juga, apa yang saya bisa bantu untuk guru-guru junior ya saya bantu kalau diminta. Kemudian di organisasi olahraga saya kebetulan berkecimpung di olahraga tinju sebelumnya. Saya diminta bantu. Organisasi tinju Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh. Namanya apa? Yang sebelumnya Kerinci.
Oh, yang sebelumnya Nah, Kerinci. jadi saya aktif dari 2006 waktu Porda pertama di Kerinci sudah aktif membantu ya kepengurusan terutama untuk atletnya membantu untuk melatih fisik anak-anak. Dan jadi pengurus pada tahun 2000 di awal-awal Pak EJB jadi wali kota, ketua Pertina kami waktu itu Pak Ardinal Salim, wakil wali kota. Saya membantu, diminta bantu ya kita bantu. Ya. Nah, kemudian itu di olahraga ya, di olahraga tinju. Kemudian saya rasa kalau saya menilai diri saya kontribusinya ya mungkin belum terlalu banyak. Yang jelas apa yang diminta oleh masyarakat, Bapak berikan, ya? Bapak saya siap membantu. Tapi sebenarnya Bapak sudah sampaikan tadi, pernah kontribusinya di olahraga tinju, Iya. terus juga bantu support beberapa guru atau iya, guru-guru muda misalnya kan, nah itu. Oke. Saya rasa itu. Itu ya. Ya. Kita bicara nih. Nah, kemudian satu lagi, Apa tuh, Pak? kontribusi yang lain begini maksudnya, khususnya di masyarakat di pasar itu karena saya ini sekarang ini sudah jadi masyarakat biasa, termasuk sebelumnya juga kita masyarakat biasa. Kemudian sering saya berdiskusi dengan pedagang-pedagang pasar, sering berdiskusi kontribusi yang kita berikan paling-paling ya kita berikan jalan pikiran kita, pendapat kita. Masalah pasar misalnya bagaimana ini Pak Zul ini saya bantulah jalan pikirannya begini. Bagaimana cara kita menghadapi kondisi yang seperti ini saya bantulah gitu. Sering itu para pedagang itu diantaranya yang datang bagaimana Pak Zul supaya pasar kita ini orang-orang pedagang yang peduli juga kayaknya nih. Ada juga pedagang tuh ya penting dapat duit sudah kita dagang sudah besok pindah lagi sana. Ada itu. Ada juga pedagang yang peduli Pak Zul. Saya mau cari duit di sini, saya juga pendatang di sini. Tapi saya kepingin kota kita ini bagus. Nah, diskusi lah kami. Paling kontribusi kita kayak gitulah di masyarakat. Itu saya rasa itu. Ya. Pak. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Iya. Bapak berniat ingin maju di kontestasi politik ini sebagai caleg di Golkar ya? Iya. Golkar Dapil 1, iya. nomor urut 5. Ya. Mau nanya nih Pak, menurut Bapak nih, problem yang ada di Sungai Penuh ini yang sampai saat ini belum teratasi apa? Mungkin nanti bisa di-spill solusinya apa gitu. Kalau kita memilah, kita beberapa sebanyak permasalahan yang ada setiap siapapun yang memimpin itu bagaimana hebatnya pun pasti masalah tetap ada. Tapi yang dari sebelum sampai detik ini masalah-masalah yang tidak pernah terpecahkan di Kota Sungai Penuh. Yang pertama saya lihat masalah sampah. Oke. Sampah. Kalau kita beralasan kota kita kota kecil, TPA-nya tidak ada dan ini segala macam alasan, ya tinggal polisi lah kebijakan dari pemerintah bagaimana caranya itu. Sebenarnya itu sampah satu ya, nantilah pemecahannya. Kontribusi kita memberikan pendapat kita. Yang kedua, seperti yang kita bincang tadi itu, penataan kota kita. Termasuk pasar ya? Termasuk pasar. Ini diperuntukkan untuk ini ya, contoh yang kecil. Di dalam terminal sekarang itu ada pedagang-pedagang sendal dan pedagang lain yang ada di dalam terminal. Terminal seharusnya nggak boleh Pak? Bukan nggak boleh, kita nggak tahu juga boleh atau tidak. Yang jelas peruntukannya bukan untuk dagang. Seharusnya terminal itu diperuntukkan untuk memang bongkar muat misalnya bongkar kan muat, untuk mobil. Iya, gitu. Sekarang kan fungsinya berarti terminal itu sudah dua fungsi sekarang itu. Untuk orang dagang juga. Nah, itu contoh yang kecil itu penataan. Jadi banyak lagi kalau kita ingin melihat, kita bukan mengkritisi yang yang jelas kita mengkritisi yang sekarang kita juga akan membantu juga nanti bagaimana jalan keluar. Itu masalah penataan, mencari solusi penataan.
Ya. Penataan tadi itu contohnya, karena saya tinggal di pasar dekat dengan pasar Tanjung Bujure. Pasar Tanjung Bujure itu harusnya di sini diperuntukkan untuk orang dagang benda ini, barang ini, dagangan ini. Kemudian ada lagi di tempat lain. Jadi tidak terkonsentrasi di satu tempat. Itu kan artinya penataan. Penataan itu kata kuncinya aturan. Iya, betul. Regulasi ya. Regulasinya harus dibuat. Dia buat aturan. Oh, nanti kalau ada yang petugas mengatakan, oh, kita terlalu keras nanti Pak pedagang marah. Tidak, kalau kita dengan bijak caranya, kemudian pandai pendekatan kita dengan masyarakat, saya rasa para pedagang masyarakat itu welcome saja itu, terima itu. Tapi ya jangan diburu-buru. Nah, itu. Oh, selama ini memang tidak pernah kita dengar diburu-buru, dikejar-kejar, tidak ada. Iya. Cuman bagaimana kita menata pasar. Kenapa saya ngomong kayak saya ini cinta dengan Sungai Penuh, kota kita. Jadi itu sekarang kalau saya ikut membantu, saya tidak punya power, tidak punya kekuatan, tidak punya kekuatan. Ah, itulah salah satunya yang membuat saya ini kayaknya kalau apa namanya pendapat kita ini. Kita langsung kita mengajukan ke pemerintah, kita tidak punya power, tidak punya pegangan, tidak ada orang tempat seluruhnya. Orang sekarang bertanya dengan kita hanya sekedar tanya. Memberikan pendapat, sudah memberi pendapat kita. Tapi kita tidak punya kekuatan untuk itu. Nah, makanya dengan jalur kita untuk maju mencaleg ini, salah satunya kita bisa menerima aspirasi masyarakat, salah satu contohnya pedagang, kemudian kita sampaikan, kita berkontribusi di sini. Anggota dewan itu kan legislatif itu kan mitra kerjanya pemerintah itu. Nah, kemudian kita tempat kita mitra kerja. Jadi jangan kita menganggap anggota dewan itu tugasnya mengkritik saja, tidak. Kita kerjasama. Kalau kita jadi anggota dewan, kita mewakili masyarakat tertentu, jelas kita punya hak untuk menyampaikan itu. Jadi itulah penataan. Kemudian yang ketiga, saya lihat kota Sungai Penuh ini, cobalah kita berkeliling di kota Sungai Penuh ini, lihat tertib lalu lintas kita. Masalah lalu lintas terutama memang semeraut. Saya berani mengatakan semeraut. Kalau ada yang marah, ini pihak tertentu, lihat saja. Sudah jelas tertulis pelangnya itu tidak boleh masuk, masuk juga. Masyarakat hukum itu mengatur. Terus juga ada ini Pak, yang di Jalan Pancasila kita nih dari dari Hotel Jaya ini dari Tugu ya, Menara ya. Iya, Menara. Menara sampai ke bawah. Itu kan seharusnya jalan satu arah. Satu arah. Tapi tetap juga nih kebijakannya sudah diberikan, ayo masyarakatnya tetap gitu. Iya, gitu itu contoh. Yang saya lihat tertibnya begini, kalau kita efeknya larikan ke pemerintah yang leading sektor yang punya urusan ke situ, contohnya diatur. Masyarakat ini kan maunya diatur. Nah, itu lihat, harusnya di situ tidak boleh masuk dari sini, masuk. Terjadi pelanggaran, kecelakaan. Ingat betul istilah orang-orang lalu lintas, kecelakaan itu diawali dari pelanggaran. Kenapa terjadi pelanggaran? Kenapa terjadi kecelakaan? Karena ada pelanggaran. Nah, itu kita lihat. Jadi kalau kemana larinya cerita saya ini? Harusnya di sini kan kita punya dinas perhubungan yang mengatur. Memang kita lihat di waktu tertentu berdirilah orang-orang yang dinas perhubungan untuk mengatur. Tapi setelah itu kita lihat hilang. Mana orangnya? Mana orangnya? Artinya kota ini lalu lintasnya perlu kita atur ini. Kemudian sudah dipasang besi, beton. Tidak boleh lewat pembatas untuk pembatas. Dihancur. Memang masyarakat kita memang salah juga, dihancur, dipindahkan. Yang penting motornya bisa lewat. Nah, harusnya di situ petugas juga harus ada itu di tempat-tempat seperti itu. Masyarakat kita ini kan bermacam-macam bentuk perilakunya. Kita tidak bisa menyalahkan 100% masyarakat.
juga tidak bisa menyalahkan 100% petugas. Dan kedua-duanya seperti petugas memang harus berada di tempat itu. Itu masalah lalu lintas saya lihat. Kemudian ini yang background saya ini yang penting nih, pendidikan. Apa nih problem yang ada di pendidikan, Pak? Kalau kita menjadi anggota DPR legislatif tingkat kota, tentu yang menjadi tanggung jawab pendidikan itu dari SLTP, SD, dari tingkatan pendidikan paling bawah sampai ke SLTP. Karena SMA itu di bawah provinsi. Saya waktu menjadi kepala SMA, saya melihat di daerah lain. Contohnya begini ya. Kalau ada, makanya satu lagi saya mengaktifkan diri di organisasi guru PGRI. Sebelum sekarang karena tidak guru lagi, sudah pensiun di PGRI dari tahun 2016 sampai tahun 2020 saya menjadi wakil sekretaris PGRI. Nah, kalau ada acara-acara yang berhubungan dengan keguruan, khususnya guru, seperti hari ulang tahun guru, kemudian banyak diantaranya guru-guru SMA, kepala sekolah SMA tidak mau aktif di PGRI. Kalau ada acara peringatan Hari Guru, apa jawaban teman-teman itu kan PGRI itu kan SMP ke bawah, kita tidak usah ikut. Makanya saya masuk ke dalam organisasi itu, minimal saya mewakili teman-teman yang dari SMA, menyampaikan suara-suara, menyampaikan bentuk-bentuk kegiatan di kota sepenuh ke teman-teman yang di SMA. Kemudian begitu juga sebaliknya, kalau ada kegiatan-kegiatan di SMA yang sifatnya lomba yang harus diseleksi tingkat kota, karena dinas yang bernaung di dinas provinsi SMA ini, maka di kota itu sekarang yang terjadi, kalau ada lomba, dulu saya ingat betul waktu saya jadi kepala SMA, Ki Hajar Award namanya, itu bidang IT. Itu diseleksi antara masih di bawah SMA-nya, masih bernaung di bawah kota, diseleksi lomba tingkat kota. Siapa pemenang dikirim. Sekarang enggak. SMA itu siapa yang lomba yang menang, yang dikirim ke Jambi itu ditunjuk. Termasuk juga seperti Olimpiade Seni misalnya, O2SN, puisi diambil dari SMA 3, tidak terseleksi. Maksud saya begini, apa salahnya ya pemerintah kota ikut juga lah membantu bekerja sama dengan SMA, walaupun SMA itu di bawah naungan provinsi, tetap juga berikan perhatian, jangan dilepas. Kan bagaimanapun siswanya kan orang Sungai Penuh, gurunya orang di sini, tahu tanggung jawabnya memang provinsi, tapi dalam hal lain tetaplah kerjasama itu masuk. Nah, kalau di bidang pendidikan, bagaimana kita nantinya menyebatani kelompok SMA yang ada di bawah naungan provinsi ini bisa bekerja sama dengan dinas provinsi dalam bidang-bidang tertentu. Jadi apapun bentuk kegiatan pendidikan di Kota Semeru, SMA-nya tetap bisa ikut. Ini kadang-kadang SMA bisa juga nolak. Kita upacara di lapangan Merdeka dalam rangka ini, kalau guru-guru SMA Anda ikut, orang dinas pendidikan atau pemerintah kota Anda tidak bisa memaksa. Betul. Nah, maksud saya itu bagaimana kita menjembatani supaya di dinas provinsi itu bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan tingkat kota Sungai Penuh misalnya, apapun bentuk kegiatannya SMA-nya tetap dilibatkan. Walaupun pendidikan kota itu paling tinggi, dia tanggung jawabnya sampai SMP, tetap kerjasama. Jadi kan pendidikan kita sama-sama jalan. Kemudian pendidikan yang lain saya lihat di sini, beberapa di antara orang tua siswa itu ada yang bertanya dengan saya, Pak, kok anak kami TK pakai wisuda, Pak? Dulu kami kenal istilah wisuda itu anak orang tamat kuliah. Dengan istilah wisuda itu otomatis menambah budget orang tua. Tentu beli baju lagi, minimal sewa.
Kalau anak TK tamat tuh nggak usah wisuda lah. Nah, bagi orang tua, itu kan tidak sama kemampuannya, kemampuan dananya tidak sama. Jadi setiap ya kemampuan ya finansialnya lah ya. Nggak sama. Nggak sama ya. Nah itu yang harus kita luruskan. Tetap dia merayakan dia selesai TK-nya, tapi bagaimana dengan sederhana, tapi tetap khidmat acaranya bagaimana kira-kira? Tidak harus wisuda istilahnya, anak SMA aja tidak wisuda, TK pakai wisuda, tanpa menyebut TK-nya ini. Nah, SMA nggak wisuda apa? Nah, SMA perpisahan. Perpisahan namanya, ini wisuda. Nah, kemudian kita melihat juga di Kota Sungai Penuh ini, akhir-akhir ini saya memantau, kalau ada lomba-lomba ke tingkat provinsi, kita untuk menjadi pemuncak di provinsi itu memang sulit betul. Kenapa tuh Pak? Nah ini, karena orang-orang yang dikirim itu, kalaupun dia menang di tingkat kota, tidak dilatih dan tidak membawa bekal yang banyak untuk tingkat lomba. Kalau lombanya pertanyaannya 100, kita harus menyiapkan jawabannya 1000 misalnya, atau 300 lebih dari itu. Jadi makanya kita lomba ke provinsi, anak-anak kita terus terang, kita tetap kalah. Jadi maksud saya kita itu memang di pendidikan SLTP, SD itu anak-anak yang akan ikut lomba itu sebelum diberangkatkan, anak itu memang sudah dilatih betul lomba apa saja lah, olahraga kah, seni kah, olimpiade sains lah namanya, harus kita siapkan. Makanya saya sangat sedih kalau tingkat SLTP jarang-jarang anak kita sampai ke tingkat nasional, SMP, termasuk juga SMA. Saya termasuk, ya bukan membanggakan diri, saya dulu jadi kepala SMA 1, saya berniat, saya punya target tahun ini, kalau ikut Olimpiade anak-anak ini ada yang ke tingkat nasional, itu sudah saya lalui, dapat ke tingkat nasional jurusan geografi ekonomi, lomba ini harus dapat ini, kita harus punya target-target, kita menjadi pimpinan di sekolah itu. Jadi itu di dunia pendidikan banyak lagi yang kita benahkan. Jadi kalau saya melihat kesimpulan di dunia pendidikan sekarang ini, banyak pihak-pihak sekolah, mulai dari TK sampai SLTP, mengikuti tren-tren orang di kota. Tren kota, tentu tren-tren itu akan berbiaya tinggi jadinya. Sebab pepatah orang kita mengatakan kayu di hutan itu kan tidak sama tingginya, kemampuan kita tidak sama. Itu harus kita pikirkan. Bahkan bagaimana kita memikirkan pendidikan gratis lah untuk anak-anak ini. Memang kita ada dana BOS, tapi kenyataannya komite jalan juga. Itu dengan dalih bermacam-macam. Sebenarnya tidak boleh, sudah ada aturan itu. Itu harus kita benar, tanpa menyalahkan siapa-siapa, gitu kan. PR kita bersama lah ya. Iya, PR kita bersama ini. Ada lagi Pak, misalkan ya beberapa lah problem tadi yang boleh rangkum nih. Satu, masalah lalu lintas. Iya. Yang kedua, pasar tadi ya. Pasar. Yang ketiga, penataan ya. Penataan tata kota ya. Termasuklah salah satunya di pasar tadi. Salah satunya pasar ya. Di pasar. Sebenarnya banyak lagi yang lain. Banyak lagi yang lain selain pasar ya. Iya. Terus yang ketiga, apa tadi? Pendidikan. Pendidikan tadi. Ya, sudah yang lain ada lagi nggak? Saya rasa kalau menurut olahraga termasuk juga. Olahraga termasuk olahraga. Ya, masuk dalam itulah. Ya, termasuk dalam ruang lingkup. Ya. Saya terakhir membawa anak-anak Porprov 2018. Ya. Cabang tinju. Itu hanya kita dari pemerintah kota ditargetkan sekian medali. Kita baru sibuk untuk latihan-latihan 3 bulan, 4 bulan menjelang Porprov. Nggak bisa. Kita mendapatkan hasil yang bagus, nggak akan bisa itu. Memang harus latihannya berjenjang. Memang harus dilatih. Makanya, satu lagi saya bilang, yang menjadi top organisasi olahraga itu jangan pejabat yang disuruh. Jangan, gimana Pak? Maksud saya itu, top organisasi olahraga itu diberikan kepada orang yang walaupun dia tidak tahu, tidak paham, tidak ngerti olahraga, tapi dia memang gila olahraga. Dia langsung bisa jadi bapak angkat. Tentu dicari orang berduit, yang misalnya cabang olahraga tertentu sepak bola, cari orang yang betul-betul yang memang
ingin mengembangkan sepak bola ini. Apa perlu dia berkorban dari dana dia sendiri? Itu yang kita cari. Saya ingat di Indonesia, kita kenal Bob Hasan. Bob Hasan itu ketua PASI. Berapa puluh tahun di Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Beliau itu bukan mantan atlet. Tapi beliau itu gila. Cabang itu memang sudah menjadi seperti anak dia sendiri olahraga PASI itu. Sudah berapa banyak dia menelurkan atlet-atlet tingkat dunia. Dia mengeluarkan dana dari dia pribadi. Memang dia pengusaha. Orang seperti itulah kira-kira kita. Maksud kita, kalau tingkat kota ya pengusaha ukuran kota kita lah. Nah, ini kebijakan dari pemerintah mencari orang-orang yang betul-betul. Kadang-kadang mau saya katakan dia mau masuk di organisasi ini segala macam. Harusnya dia nanti kalau kita bilang kadang-kadang mencari makan pula di situ. Nah, jadi itu bagaimana olahraga kita akan bagus. Dari 2006 sampai 2018 terakhir saya bawa anak, kita baru sibuk latihan, baru sibuk menggenjot anak, mencari atlet. Setahun atau berapa tahun, setahun lah menjelang perpro, sibuk kita. Untuk kan emang dari latihannya berjenjang gitu kan. Kalau anak ini petinju misalnya hari ini dia kelas 52 kg, ternyata 1 tahun lagi naik kelasnya jadi kelas 56, tetap dia ikut kita latihan. Jadi latihannya berkesinambungan, organisasi itu juga berkesinambungan. Kemudian ada event-event. Nah, ini untuk mencari atlet itu harus ada event. Ada pertandingan lomba kompetisinya. Artinya kompetisinya diperbanyak. Dicomot, saya merasa sendiri itu diambil. Penting kita memenuhi target berapa atlet yang akan kita bawa. Gitu. Untuk mendapatkan hasil yang bagus, saya tidak yakin bisa itu. Dari event, misalnya diadakan waktu-waktu tertentu, kita tidak ada di sini. Makanya saya juga terima kasih contoh di cabang bulu tangkis ada masyarakat tertentu yang mungkin sangat gila kan cabang olahraga tertentu, dia membentuk suatu untuk anak-anak bulu tangkis ada itu, kemudian anak-anak yang terlatih, memang mereka sendiri orang tua beriur. Nah, harusnya pemerintah terima kasih kayak seperti itu. Dia mengumpulkan sirin dana, bawa anak lomba sendiri. Bahkan sekarang dari bulu tangkis saya dengar ceritanya ini sudah ada dari latihan-latihan pembinaan usia dini itu sudah ada anak-anak kita yang bulu tangkis yang diambil berlatih kalau tidak salah, kalau mohon dikoreksi nanti ya, di Jarum kalau tidak salah itu sudah ada yang diambil anak-anak kita kan, yang seperti itu yang kita maksud gitu kan, memang dilatih betul. Tuh banyak sebenarnya itu. Ya, yang perlu kita sampaikan. Artinya Pernahkum tadi ada beberapa problem. Dan kalau seandainya nanti Bapak terpilih, nah solusi yang Bapak taruhkan tadi udah disampaikan juga Pak. Disampaikan juga ya Pak. Nah, ketika Bapak terpilih nanti, yang pertama sekali nih, yang ingin Bapak lakukan apa? Kalau seandainya saya terpilih, yang jelas kita turun kembali ke konstituen kita, pemilih-pemilih kita ke lapangan. Itu yang jelas pertama itu ya. Kalau diminta pertama itu dulu. Minimal kita mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang sudah memilih kita. Itu yang kita lakukan pertama dulu. Jangan seperti kacang lupa dengan kulitnya. Sudah terpilih, sudah duduk, lupa semua orang. Lupa semua orang. Tapi banyak kayak gitu. Kita tidak kayak gitu. Nanti kita turun ke lapangan. Kemudian yang kedua, sambil kita turun ke lapangan, langsunglah kita mulai. Kalaupun kita belum resmi duduk, kita mulailah menerima, menginventarisir kira-kira apa yang dikepinginnya masyarakat itu. Betul. Nah, dia kepingin apa, kita tampung dulu. Walaupun itu nanti di legislatif itu kita tidak membidangi itu, kita bisa titip pesan ke komisi lain. Ini dari masyarakat saya turun. Bisa jadi yang komisi lain nitip nih pesan. Bisa jadi seperti itu. Kalau kita ingin membangun kota sungai penuh, kita itu yang pertama saya lakukan harus itu. Pertama turun ke konstituen kita, ke pemilih-pemilih kita. Yang pertama tentu kita mengucapkan terima kasih yang sudah memilih kita dengan ikhlas, dengan tulus. Kemudian mulailah beransur-ansur kita
menginventarisir, kemudian apa-apa permasalahan dia ke lapangan itu. Saya rasa itulah kira-kira yang pertama kita lakukan. Oke, sip. Mungkin nih sekaligus penutup ya Pak. Iya. Ada nggak sih motivasi atau saran pesan-pesan lah untuk teman-teman Biar Farm Podcast yang menonton? Mana tahu nih nanti ada beberapa orang yang menonton di Biar Farm Podcast ini memilih Bapak. Gitu. Iya. Maksud saya gini, kalau kamera boleh gitu Pak. Ya. Halo, para podcast ya. Ya, Biar Paham Podcast namanya Pak. Biar Paham Podcast. Biar Paham Podcast. Pada anak-anak muda, kepada masyarakat, kita memilih pemimpin, tentunya kita mencari pemimpin yang punya attitude, kepribadian, etika. Itu salah satu di antaranya. Kemudian mencari pemimpin yang tidak hanya mengumbar janji. Kemudian kita buktikan nanti. Untuk itu saya sangat berharap kepada masyarakat yang kenal dengan saya, mohonlah disampaikan ke keluarga lain. Saya maju menjadi caleg ini sejujurnya saya sampaikan bukan ingin gagah-gagahan. Saya sudah mengorbankan pegawai negeri saya yang 3 tahun lagi seharusnya. Walaupun saya tidak menjadi pegawai negeri lagi, saya tetap mengabdi untuk masyarakat. Tapi dalam bentuk lain, yaitu menjadi wakil rakyat. Wakil kita semua. Saya berjanji dalam hati kita sendiri, saya tidak berani berjanji dengan masyarakat. Kalau saya menang, saya akan beri ini, kan itu tidak mungkin. Saya berjanji dengan Allah. Kemudian yang jelas mohon kepada masyarakat tentunya bantuan yang paling rendah. Yang pertama doa, yang kedua dukungan moral. Tetapi tidak hanya cukup itu. Mohon bantu saya kalau yang saya sampaikan tadi panjang lebar rasanya bagi masyarakat itu tertarik, maka mohon bantu pilih saya, Dr. Andus Zulkifli, Partai Golkar, nomor urut 5. Dapil 1, Pondok Tinggi, Sungai Penuh, Sungai Bungkal. Saya yakin dan percaya kita semua bisa menilai caleg-caleg yang hadir pada saat ini, kita bisa menilai siapa-siapa yang layak, dan saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Yang menilai diri saya adalah masyarakat yang banyak. Dan saya juga belum banyak berbuat untuk masyarakat. Tentunya apabila saya terpilih nanti, saya akan berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat. Saya sangat mencintai kota Sungai Penuh ini. Bagaimanapun kurangnya kota kita ini, bagaimanapun bentuknya kota ini, yang jelas saya lahir, besar, anak, istri, keluarga, Sungai Penuh semua. Jadi tentunya saya akan membangun kota Penuh bekerja sama dengan pemerintah nantinya. Apa yang bisa saya sumbangkan, terutama yang sifatnya pikiran, akan kita bantu. Mohon kiranya sekali lagi kita berharap Zulkifli, Dr. Andus Zulkifli, Dapil 1, nomor urut 5, Partai Golkar. Oke, Pak. Sip, itu dia teman-teman, Bapak Dr. Andus Zulkifli dari Dapil 1, Partai Golkar, nomor urut 5. Beliau sudah hadir nih di Biar Farm Podcast. Jadi saya disclaimer sedikit ya Pak. Saya mengundang untuk semua caleg hadir nih. Kita kasih panggung lah Pak. Iya. Kasih panggung untuk adu gagasan, memberikan gagasan. Terlepas dari siapa memilih atau tidak, itu tergantung dari masyarakat. Iya. Tergantung dari masyarakat. Jadi semuanya saya tampung nih. Saya tidak memihak ke beberapa caleg, salah satu caleg, enggak. Saya menampung semuanya. Kapan perlu DPR RI, DPRD provinsi juga hadir di sini.
Jadi ada beberapa salah satu caleg-caleg juga nih Pak sebelumnya. Oke, itu dia. Atau boleh saya tambah Boleh? untuk kita membantu, ya ini saya tambah untuk caleg pusat, calon legislatif DPR RI, saya juga berharap kepada masyarakat, tentunya kita akan memilih orang-orang yang betul-betul punya kemampuan. Makanya pada kesempatan ini mohon kiranya bantu Bapak Profesor Dr. Sapri Jaya Bakri MA, Partai Golkar, partai sama dengan saya, caleg DPR RI nomor urut 4. Kita sudah tahu beliau sudah banyak sumbangan pikirannya untuk Kota Sungai Penuh ini dan membangun Kota Sungai Penuh. Manusia pasti ada kekurangannya. Terlepas dari kekurangan-kekurangan beliau selama menjabat. Yang jelas, beliau mencalonkan diri untuk pusat. Mohon juga pada masyarakat, pilihlah beliau. Partai Golkar nomor urut 4. Terima kasih. Sudah teman-teman, sedikit pesan juga untuk memilih DPR RI dan Golkar ya Pak Profesor Sapri Jaya Bakri ya. Ya, sudah teman-teman. Makasih Pak. Sama-sama.